Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok C2 dari materi yang ke-9 yaitu kontrol akses dan otorasi. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, kelompok C, dan saya sendiri yaitu Francisca Rantiabungin dengan STB 191166, dan yang kedua teman kelompok saya itu Muhammad Arif Hidayat dengan STB 191167, dan yang ketiga yaitu Sahin Alfala dengan STB 191193. Di sini saya menjadi moderator bagi kelompok C2. Yang pertama itu dari materi ke-9 kelompok akses dan otorasi 9.1 definisi, yaitu kontrol akses adalah proses untuk menentukan siapa melakukan apa untuk apa berdasarkan aturan. Salah satu masalah terbesar administrator sistem yang dapat segera berubah menjadi mimpi buruk jika tidak ditangani dengan baik adalah mengontrol akses, siapa yang masuk dan keluar sistem, dan siapa yang menggunakan sumber daya apa, kapan, dan dalam jumlah berapa. Kontrol akses adalah membatasi akses ini ke sistem atau sumber daya sistem berdasarkan sesuatu yang lain daripada identitas pengguna. Misalnya, kami dapat mengizinkan atau menolak akses ke sistem sumber daya berdasarkan nama atau alamat mesin yang meminta dokumen. Kontrol akses adalah salah satu landasan utama keamanan sistem. Dia penting untuk menentukan bagaimana perlindungan kontrol akses dapat diberikan untuk masing-masing sumber daya sistem untuk melakukan ini. Kontrol akses dan perlindungan akses yang baik kebijakan diperlukan. Berikutnya itu menurut Raymond Pankow. Kebijakan seperti itu memiliki manfaat dan antaranya sebagai berikut. Ini memfokuskan perhatian organisasi pada masalah keamanan dan mungkin perhatian ini menghasilkan alokasi sumber daya terhadap keamanan sistem. Yang kedua, ini membantu dalam mengonfigurasi keamanan yang sesuai untuk setiap sumber daya sistem berdasarkan peran dan pentingnya dalam sistem. Yang ketiga, ini memungkinkan audit dan pengujian sistem. Yang kedua ialah hak akses 9.2. Hak akses dapat diatur secara individual pada setiap sumber daya sistem untuk setiap pengguna dan grup individu. Kemungkinan bagi pengguna untuk menjadi bagian dari beberapa grup dan menikmati hak-hak grup tersebut. Namun, hak akses pengguna selalu lebih mengutamakan daripada hak akses grup dimanapun hak grup diterapkan. Jika ada hak akses grup yang diwarisi, hak tersebut lebih utamakan daripada hak akses default pengguna. Seorang pengguna memiliki hak default ketika pengguna tidak memiliki individu atau grup yang ditetapkan dari akar ke folder yang dimaksud dalam cascading aplikasi hak akses pengguna. Dan yang slide ketiga itu dari gambar administrasi kontrol akses, yaitu subjek ke referensi memantau objek. Di sini permintaan akses yang diberikan dan permintaan akses ke subjek ke referensi. Yang kedua itu gambaran kedua 9.2 mode akses dan hak akses. Di sini ada tabel yaitu jalankan, tambahkan, baca, tulis. Ada di sini mengamati dengan tanda silang titik 2 paling akhir, dan yang terakhir itu titik silang ke tabel 2 dan tabel akhir. Gambar, dan di sini akan menjelaskan hak akses yang paling dekat dengan sumber daya yang diperiksa oleh monitor lebih diutamakan daripada penetapan hak akses yang lebih jauh. Dan yang di sini ada 9.2.1 teknik dan teknologi kontrol akses. Beberapa teknik dan teknologi kontrol telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Mereka termasuk matriks kontrol akses, tabel kemampuan, daftar kontrol akses berbasis peran, kontrol akses berbasis aturan, antarmuka terbatas, dan kontrol akses yang dibergantungan pada konten. Di sini ada titik 9211 matriks kontrol akses dengan gambar 9.3 akses matriks objek mata pelajaran atau grup. Di sini ada R1, R2, di dalam tabel ada R1, R2, R3, dan R4. Dalam penjelasan tabel tersebut ada DIR,
RW, RDI, DI, dan R. Dan B, tabel yang pertama itu grup G1, grup G2, dan C. Dan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif Hidayat. Kami persilakan. Baik, pada gambar 92, pengguna A memiliki izin untuk menulis dalam file R4. Salah satu fitur dari matriks kontrol akses adalah sparseness-nya, karena matriks sangat jarang. Pertimbangan penyimpanan menjadi masalah dan lebih baik menyimpan matriks sebagai daftar. Pada gambar 92.1.2 daftar kontrol akses, setiap objek memiliki daftar hak akses yang terkait dengannya. Dalam hal ini, setiap objek dikaitkan dengan semua hak akses di kolom, misalnya ACI. Untuk matriks yang ditunjukkan pada gambar 93 ditunjukkan pada gambar 94, 9.2.1 dan titik 4. Kontrol akses berbasis peran, perubahan ukuran dan teknologi komputer dan jaringan komunikasi menciptakan masalah yang kompleks dan menantang dalam manajemen keamanan sistem jaringan besar ini. Pada gambar 9.2.1.3, kemampuan kontrol akses. Kemampuan menentukan bahwa subjek dapat melakukan operasi O pada objek X. Dan pada gambar 9.2.1.4, kontrol akses berbasis peran, perubahan ukuran dan teknologi komputer dan jaringan komunikasi menciptakan masalah yang kompleks dan menantang dalam manajemen keamanan sistem jaringan besar ini. Gambar 9.4, daftar kemampuan kontrol akses diberikan satu atau beberapa peran dan setiap peran diberikan satu atau beberapa hak istimewa yang diizinkan bagi pengguna dalam peran tersebut. Pada gambar 9.2.1.6, antarmuka yang dibatasi seiring dengan meningkatnya popularitas internet komersial. Semakin banyak organisasi dan individu yang memasukkan data mereka ke dalam database organisasi dan individu dan membatasi akses ke sana. 9.2.1.7, kontrol akses bergantung konten. Dalam kontrol akses yang bergantung pada konten, keputusan didasarkan pada nilai atribut objek yang dipertimbangkan. Kontrol akses yang bergantung pada konten sangat mahal untuk dikelola karena melibatkan banyak overhead yang dihasilkan dari kebutuhan untuk memindai sumber daya ketika akses akan ditentukan. Semakin tinggi tingkat granularity, semakin mahal harganya. Ini juga sangat padat karya. Pada gambar 9.2.1.8, teknik dan teknologi kontrol akses lainnya. Teknik dan teknologi kontrol akses lainnya termasuk yang dibuat oleh Departemen Pertahanan (DoD) AS yang mencakup kontrol akses diskresioner atau DAC, kontrol akses wajib, dan kontrol akses berbasis konteks. 9.3, sistem kontrol akses membahas kontrol akses sistem sebagai bagian dari survei layanan keamanan sistem. Diskusi kemudian dipusatkan pada rezim kontrol akses perangkat keras dan perangkat lunak. Sekarang kita lihat beberapa sistem kontrol akses. Yang pertama, kontrol akses fisik, yang kedua kartu akses, yang ketiga pengawasan elektronik, dan yang keempat biometrik. Terima kasih. Dan selanjutnya slide yang akhir, materi akhir akan dibacakan oleh Zainal Falah. Kami persilakan. Otorisasi. Ini adalah penentuan apakah pengguna memiliki izin untuk mengakses, membaca, memodifikasi, menyisipkan atau menghapus data tertentu, atau untuk menjalankan program tertentu. Mekanisme kemampuan yang begitu sentral dalam proses tradisional ada dua mekanisme. 1. Mekanisme otorisasi. 2. Otorisasi diskresi. Jenis-jenis sistem otorisasi. Sebelum pembuatan sistem otorisasi terdesentralisasi, otorisasi dikendalikan dari satu lokal pusat otorisasi sistem operasi. Misalnya dikontrol secara terpusat sebelum munculnya sistem operasi jaringan (NOS), kelahiran komputer, dan oleh karena itu NOS menciptakan sistem otorisasi yang terdesentralisasi terpusat, terdesentralisasi, tersirat, dan eksplisit. Prinsip otorisasi.
Objek utama otorisasi adalah keamanan sistem yang dicapai melalui akses terkontrol ke sumber daya sistem. Sumber daya sistem dilindungi melalui prinsip-prinsip seperti hak istimewa yang paling rendah dan pemisahan tugas yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan akuntabilitas yang mengarah pada peningkatan keamanan sistem. 1. Hak istimewa terkecil. 2. Pemisahan tugas. Perincian otorisasi. Otorisasi dapat mengaktifkan sejumlah hak istimewa atau hak istimewa mungkin memerlukan beberapa otorisasi. Ketika permintaan masuk ke dalam proses otorisasi dari sumber yang membutuhkan akses ke sumber daya sistem, otorisasi harus memperhatikan dan memisahkan kedua hak otorisasi ini. Kedua masalah ini dapat mempersulit proses otorisasi granularitas. Oleh karena itu harus didefinisikan pada fungsi 1. Otorisasi butir halus, 2. Otorisasi berbutir kasar. 3. Akses dan otorisasi web. Terkontrol akses dan otorisasi. Berikut tips lain untuk mengamankan server. 1. Server web tidak boleh menjalankan layanan lain apapun terkecuali dengan hati-hati FTP anonim dikonfigurasi. 2. Pemindaian keamanan berkala oleh pihak ketiga terpercaya harus dijadwalkan untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan sistem. 3. Meminimalkan risiko sistem dengan tidak pernah menjalankan server web sebagai root atau administrator. 4. Untuk sistem file bersama seperti AFS atau NFS, berikan server web hanya akses hanya baca, pasang disk data hanya baca secara terpisah. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.